Kalau tahu begini, aku takkan menikah. Mobil dan rumah harus atas namaku. Takkan sampai diceraikan begini. Dan terbebani hutang 140 juta yuan. Belum lagi mas kawin 300.000 yuan itu. Kau jangan harap bisa kurang sedikit pun. Mobil dan rumah itu kubeli dengan pinjaman. Dari mana lagi aku cari 300.000 yuan itu? Terus pinjam lagi. Nah, hutang itu tanggung jawabmu sendiri. Aku tak mau hidupku terganggu karena punya utang. Lagi, gajimu setiap bulan harus diserahkan padaku. Kalau tidak, jangan mimpi menikahiku. Untuk pengeluaran hidup sehari-hari, Jangan harap. Ini untuk jaminan kualitas hidupku. Hah! Wajah murammu mengganggu perasaanku. Tanda tangani perjanjian cerai ini, pergi. Rumah dan mobil ini, anggap saja sebagai ganti rugi darimu. tidak. Lebih baik mati saja. Sialnya aku, jalan kaki saja ditabrak mobil. Tuan, Anda baik-baik saja? Tenang, biaya pengobatan Anda akan saya tanggung semua. Ganti rugi juga akan saya bayar. Tepat waktu. Sistem peramal masa depan telah diaktifkan. Mendeteksi kerusakan tubuh Inang. Telah diperbaiki untuk Inang. Sistem peramal masa depan. Malam ini pukul 22.13, Citra Gunawan akan tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Apa-apaan ini? 3 menit lagi akan ada kecelakaan. Bapak baik-baik saja? Saya Direktur Utama Grup Gunawan, Citra Gunawan. Tunggu dulu. Kau Citra Gunawan? Kau adalah yang sistem ramalkan akan tewas dalam kecelakaan? Kecelakaan? Tewas? Rumah sakit cuma 5 menit dari sini. Bagaimana bisa ada kecelakaan? Bapak, apakah Bapak terbentur sampai rusak? Nanti kau akan tahu. Jangan-jangan orang ini jadi gila karena tertabrak. Aku harus bagaimana? Percayalah padaku, tunggu saja 3 menit. Sepertinya dia memang jadi gila. Sebaiknya jangan memicunya dulu. Baiklah, kita tunggu 3 menit. Kalau setelah 3 menit tidak terjadi apa-apa, kau harus langsung ke rumah sakit denganku. Halo Besti sayang. Kenapa sekarang kau meneleponku? Untung teleponmu tersambung. Aku kira kau celaka. Celaka apa? Di jalan yang sering kau lewati, dengan mobil itu, baru saja terjadi kecelakaan besar. Aku kira kau yang celaka. Kecelakaan? Aku baik-baik saja. Maaf buatmu khawatir. Nanti kita bicara lagi. Sekarang kau tahu kenapa aku menyuruhmu. Tunggu sebentar lagi. Memang ada kecelakaan. Tidak. Hal seperti kecelakaan, bagaimana bisa diketahui sebelumnya? Kecuali kau bisa melihat masa depan. Benar, aku bisa melihat masa depan. Tidak mungkin. Kalau kau bisa lihat masa depan, kenapa tadi masih tertabrak olehku? Ya sudah, kalau tak percaya. Kalau sudah aman, aku duluan ya. Dia agak beda ya. Lumayan ganteng. Keluarga lagi terus, nagih nikah, mending suruh dia pura-pura jadi pacar aku dulu. Mau tolong jadi pacarku sementara? Tunggu. Aku juga ada hal minta tolong. Aku tebak kalimatmu selanjutnya. Mau tolong jadi pacarku. Sementara, Kok tahu? sudah kubilang, aku bisa meramal masa depan. Percaya sekarang? Oke. Kubilang, aku setuju. Memang ada kemampuan begitu? Baiklah, ayo kita pergi. Ini rumahku. Selama sebulan kau pura-pura jadi pacarku, kau bisa tinggal sini. Sebut saja
dengan wanita cantik begini. Kita sepakat dulu, selama sebulan kau pura-pura jadi pacarku. Secara pribadi, jangan sentuh aku. Sehabis sebulan, kau dapat 2.200.000.000 rupiah. Tak masalah. Sekarang sudah punya kemampuan meramal masa depan dan tempat tinggal. Wanita Maya Pratama ini pasti akan menyesal. Kita menang besar, 6.600.000.000 rupiah. Ternyata alasan cerai karena sudah ada gantian. Dia memang beruntung ya. Bisa menang 6.600.000.000 rupiah. Manis kecil. 3 juta ini ku terima dengan senang. Dengan uang ini, masalah pinjaman bisa terselesaikan. Bahkan modal usaha juga tak kekurangan. Di ramalan masa depan, toko yang menang, ya ini dia. Mau coba lo tergosok ini? Mas ganteng, hadiah terbesarnya bisa 3 juta. Di gambar yang menang, cuma tumpukan ini. Tapi yang mana, tak tahu. Bos, tumpukan ini, semua ku beli. Baiklah. Wah, Arga, kenapa mau kayak mendadak dari lotre? Ku bilang, jangan mimpi. Pantas disebut manis kecil. Benar-benar merasa bisa menang. Ku bilang, Maya, kamu ini baru menikah denganku. Langsung tak sabar. Cerai dariku. Sudah ada orang lain. Benar-benar pasangan manis kecil. Raka, dia pujaan hatiku. Dia baru pulang dari luar negeri. Tentu saja aku harus cerai darimu. Raka kami ini punya apartemen mewah di kawasan bisnis pusat. Sangat mewah. Aku tak mau hidup selamanya di rumah kecil itu. Kamu bilang rumahku kecil. Rumah itu kembalikan. Aku bersamamu bertahun-tahun. Sudah mengenakan begitu banyak masa mudaku, rumah dan mobil sebagai kompensasi untukku. Apa salahnya? Tidak punya, ia tidak punya uang. Mulutmu hanya bicara uang terus. Bertahun-tahun bersamanya. Memberi 1 set rumah dan mobil. Kan tidak berlebihan. Itu kan masa muda seorang perempuan. Selama bertahun-tahun loh. Kalau begitu, belikan dia 1 set dong. Siapa bilang aku tidak memberi? Aku sudah memberi Maya sebuah jam tangan bernilai ratusan juta. Low! Jam tangan bernilai jutaan. Kamu si manis kecil ini, seumur hidup, tidak akan mampu membelinya. Kalian kan kaya. Berani tantang aku? Tantang apa? Tantang menggaruk lotre. Siapa yang hadiahnya lebih kecil, dialah yang kalah. Bermimpi di siang bolong. Kamu pikir orang yang menang hadiah besar bakal jadi kamu? Menurutku, otaknya mungkin kecelakaan tadi. Harus periksa ke rumah sakit, melihatmu bersamaku bertahun-tahun. Aku terpaksa membayarkan untukmu biaya pengobatan 550.000 rupiah. Kalian pasti takut bertarung denganku? Takut ya? Langsung mengaku kalah saja. Kalian berdua, pergi dari sini. Jangan menghalangi jalanku. Baik. Ayo kita bertarung. Kalau kamu kalah, lepaskan semua pakaianmu dan lari 2 putaran di jalan. Sambil berteriak, aku ini bodoh tolol. Setuju. Kalau kamu yang kalah, kalian berdua harus menggantung. Papan bertuliskan manis kecil, sambil berjalan dan berteriak. Kami ini manis kecil. Tidak masalah. Bagaimana jika kami berdua mendapatkan hadiah? Aku sudah tahu sebelumnya. Di sini ada hadiah 6.600.000.000 rupiah. Aku percaya kalian bisa menggaruk. Ada 6.600.000.000 rupiah. Kali ini aku akan membuat kalian kehilangan muka. Kalian berdua, siapapun yang mendapatkannya, akan menjadi milik kalian. Bos, berikan kupon lotre itu padaku. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa artinya punya uang. Semua kupon lotre ini kubeli. Baik, bos. Semua kupon lotre ada di sini. Melihat penampilanmu yang melarat ini, pasti tidak punya uang untuk membayar. Bagaimana kalau kuberikan beberapa lembar dulu? Ya, jangan. Beberapa lembar yang ada di tanganku ini sudah cukup. Maya, garuk bersamaku. Tertawa apa? Kamu juga belum tentu menang. Aduh. Untungnya bagus. Sungguh tidak terbendung. Lihat, apa ini? Kak Raka, hebat banget. Bisa dapat 10.000. Arga, kayaknya kamu nggak perlu gosok lagi. Aku nggak percaya kau bisa dapat hadiah lebih besar dari 10.000.
Aku sarankan, cepat-cepat, lari keliling 2 putaran. Sambil lari teriak, aku bodoh tolol. Yang ini belum aku gosok. Kamu yakin banget bakal menang? Kamu ini benar-benar masih belum kapok. Aku nggak percaya, 3 kuponmu ini bisa dapat hanya lebih besar dari 10.000. Kayaknya ada orang cuma mau ingkar janji. Justru aku rasa 3 kuponku ini bisa dapat hadiah besar. Kalian kok buru-buru bilang, aku kalah? Takut ya kalau aku dapat hadiah besar? Oke, kau gosok. Aku mau lihat apakah kau bisa dapatkan. Bukan yang ini. Jangan-jangan sudah dibeli orang? Katanya bisa dapat hadiah besar. Kok belum dapat juga? Kayaknya ada yang nggak mau penuhi taruhan, makanya sengaja nunda-nunda waktu. Nanti kalau nggak dapet, mau kabur ya? Aku ini orangnya tepat janji. Taruhan yang harus dipenuhi, aku nggak akan mundur. Tapi kalian berdua, kalau aku dapat, jangan kabur ya nanti. Kau pikir kami sama sepertimu? Yang omongannya cuma omong kosong? Aku tak akan mengingkari janji. Lanjutkan. Kelihatannya kau tak akan menyerah sampai lihat bukti. Setelah kau selesai menggosok 2 kupon ini, aku ingin lihat apakah benar-benar bisa menang. Kalau aku berhasil menggosoknya, kalian jangan kabur ya. Bukankah sistem meramalkan ada hadiah besar? Kenapa setelah 2 kupon masih kosong? Apa ini mau membunuhku? Wah. 2 kupon berturut-turut, hadiah kecil pun tak dapat. Menurutku, lebih baik berhenti saja, cepat berlutut, dan sujud minta maaf padaku. Mungkin aku akan berbaik hati, dan tak menyuruhmu ke jalanan. Masih ada 1 kupon yang belum kugosok. Siapa bilang aku pasti kalah? Ingatlah, segala sesuatu mungkin terjadi. Arga, buat apa kau masih berjuang di sana? Meski kupon terakhirmu bisa menang, tapi mustahil melebihi Raka. 660 juta rupiah kan? Melihat kita pernah bersama selama ini, berlututlah dan minta maaf. Aku akan minta Raka memberi kau kelonggaran. Ini yang terakhir. Sistem, kau harus tunjukkan keajaibanmu. Menang, bos. Wah, 6 miliar 600 juta rupiah. Apa? Apa? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau menang 6 miliar 600 juta? Hei, tadi kalian yang melihat aku menggosoknya, sekarang tak percaya lagi? Bagaimana mungkin kau 6 miliar 600 juta? Kau pasti curang. Bos, bagaimana menurutmu? Kok ini bisa dibilang curang sih? Bos, aku kan Tuan Muda Saputra. Toko ini kan milik grup Saputra. Satu kata dariku, sewa tempatmu bisa naik 3 kali lipat. Aku tanya sekali lagi, dia curang atau tidak? Betul. Tuan Muda Saputra benar. Kamu memang curang. Kemenanganmu tidak sah. Oh, kalian mau ingkar janji, ya? Ini adalah perusahaan grup Saputra. Ya, anggap saja aku mau ingkar janji. Mau apa lagi? Benar. Grup Saputra, salah satu perusahaan terdepan di kota Aruna. Bukan tempatmu cari masalah. Hah! Aku punya sistem peramal masa depan. Masa takut sama tuan muda kecil kayak kamu? Kalau begitu sistemku sia-sia dong. Bos, kamu mau memihak Raka Saputra dan memfitnahku, begitu? Ya, aku memihak Tuan Muda Saputra. Ada masalah? Arga Mahendra, terima kenyataan saja. Di dunia ini, latar belakang dan kemampuan yang bicara. Kalau kamu bikin tuan muda marah, tidak ada yang bisa selamatkanmu. Kalau pinter, cepat pergi dari sini. Mungkin aku bisa anggap kamu angin lalu. 3, Kamu gila ya? Hitung apa sih? 2, Sepertinya kamu tidak berniat menurut. Jangan salahkan aku kalau jadi kasar. 1. Hentikan. Hentikan. Kamu siapa? Berani bersikap begitu pada Tuan Muda Saputra? Diam. Ini Direktur Gunawan. Direktur utama grup Gunawan. Citra Gunawan. Keluargaku juga bergantung pada mereka dalam bisnis. Jangan cari masalah dengan Direktur Gunawan. Direktur Gunawan, kenapa Anda datang? Wah, gaya Anda besar sekali. Kalian semua berani usik orangku? Nanti tanya, kenapa aku di sini? Orangmu? Kau bilang dia orangmu? Memang kenapa? Tidak boleh. Arga Mahendra adalah pacarku. Lebih baik hati-hati bicaramu. Pacar?
Kau bilang orang ini pacar kau? Dia tadi main lotre dan curang. Dia akan merusak reputasi perusahaan kita. Lebih baik Anda jangan berhubungan dengannya. Apa Tuan Muda Saputra mau mengajari aku? Tidak berani, tidak berani. Dan kau, pemilik kios lotre ini, tidak bisa bedakan benar salah, membantu yang jahat. Gak layak kerja di grup Gunawan. Pergi sekarang juga. Sekarang, kalian berdua saatnya tepati taruhan kan? Kau... Arga Mahendra, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan. Tadi kalian berdua mau habisi aku. Baik. Aku tepati taruhan. Silakan. Tepati apa? Arga Mahendra, kamu tunggu saja. Biarkan mereka kabur begitu saja. Tenang. Nanti banyak kesempatan untuk buat mereka tepati. Ngomong-ngomong Arga, tadi bagaimana kau tahu aku pasti datang? Sudah kubilang, aku bisa lihat masa depan. Masih tak percaya? Kau serius tak bercanda? Serius tak bercanda. Aduh, Coba tebak. Mau apa aku cari kau? minta aku balik. Temani kau jumpa orang tua? Ternyata benar tebakanmu. Sepertinya kemampuanmu meramal masa depan ini benar adanya. Tentu saja. Mana mungkin palsu? Kalau begitu kau tahu saham mana yang naik besok? Ini. Sistem, kenapa sekarang tak berfungsi? Rupanya kemampuan luar biasa ini kadang bekerja kadang tidak. Sudahlah, ayo kita pergi. Setelah orang tuaku tahu tentangmu, sangat ingin bertemu. Ingat mainkan peran dengan meyakinkan. Serahkan padaku. Kau tunggu di sini sebentar, aku mau angkat telepon dulu. Baik, ya. Villa seperti ini dulu. Mungkin seumur hidupku takkan mampu beli. Syukurlah kau sadar. Lihat-lihat cepat, lalu pergi. Ini wilayah keluarga Gunawan. Orang tak berkepentingan dilarang masuk. Kau ini siapa lagi? Jangan-jangan satpam keluarga Gunawan? Kurang ajar! Siapa kau bilang satpam? Aku calon suami Citra Gunawan. Kebetulan sekali, aku pacarnya Citra Gunawan. Kau ini apa lagi? Gelar Direktur Gunawan? Berani kau sebut langsung? Citra yang suruh aku nunggu di sini. Memangnya kau bisa wakili keluarga Gunawan? Ambil keputusan. Apa yang kalian ributkan di sini? Begini ceritanya, pelayan Santoso. Ada pemuda miskin, tiba-tiba muncul entah dari mana. Sudah lama berdiri di sini, aku sedang mengusirnya. Kalau Tuan Muda Wijaya sudah berkata begitu, kau masih belum pergi? Jangan sampai mengganggu Tuan Besar dan Nyonya Besar. Awas kupatahkan kakimu. Dengar tidak? Pergi sana. Jangan mempermalukan diri di sini. Oh, kau yakin mau melakukan ini? Sebentar lagi, jangan sampai kau menyesal. Menyesal? Apa yang harus kusesali? Aku akan panggil orang untuk mematahkan kakimu. Ku beri kesempatan, tapi kau sia-siakan. Kalau begitu nanti, jangan salahkan aku. Kau kasih aku kesempatan? Sekarang aku yang kasih kau kesempatan. Lutut dan minta maaf. Padaku, nanti kalau orangnya datang, ku bilang mereka jangan terlalu keras. Sudah mau berlutut? Bagaimana kalau kau langsung saja berlutut, sujud dan ketuk kepala beberapa kali? Aku akan pertimbangkan untuk membujuk Len Santoso atas nama kau. Begini, luka-lukamu bisa lebih ringan. Kalau ke rumah sakit, juga cepat sembuh. Hahaha. Kalian berdua ini benar-benar baru menyesal saat sudah terlambat. Kurasa kau memang cari pukulan. Berhenti. Pelayan Santoso. Wah, sombong sekali kau. Ini Nona Gunawan. Si miskin ini nggak mau pergi dari depan rumah keluarga Gunawan. Saya lagi usir dia. Usir dia. Kamu tahu nggak? Dia itu pacar saya. Hari ini orang tua saya secara khusus minta ketemu dia. Kalau kamu usir dia, nanti kamu yang jelasin ke orang tua saya. Cepat minta maaf sama dia. Ini Nona Gunawan. Tuan Buya juga di sini. Masa bilang dia pacar Anda? Kurang cocok, kan? Pelayan Santoso, kamu mau ngajarin saya? Di rumah ini, siapa majikannya? Siapa pelayannya? Nona Gunawan. Saya cuma ingin mengingatkan Nona. Mengingatkan, kamu terus-terusan bilang Tuan Muda Wijaya. Rumah ini Marga Wijaya. Atau Marga Gunawan? Ya, Nona. Mohon Nona maafkan. Cepat minta maaf sama Arga Mahendra. Tuan Arga Mahendra, sungguh maaf. Saya telah lancang. Buat apa sih?
Barusan, saya udah ingetin kamu, malah bikin kekacauan kayak gini. Udah, saya maafin. Iya, betul teguran Tuan Muda Mahendra. Cepat pergi. Iya, Sama kamu juga, Adrian Wijaya. Kalau berani lagi pakai nama calon suami saya, awas saya nggak segan. Lihat pakaiannya. Jelas-jelas orang nggak punya duit. Direktur Gunawan, memangnya dia punya apa? Saya cari pacar, nggak pernah lihat punya duit apa enggak. Seberapa kaya pun, bisa lebih kaya dari saya. Memangnya dia punya apa? Dia lebih ganteng dari kamu, nggak boleh? Kamu. Apalagi, pergi sana. Jangan menghalangi pandangan. Baik. Aku akan ingat kesalahan ini. Kau tunggu saja. Wah, hebat juga. Kamu keren banget. Sudah, jangan banyak bicara. Ikut aku temui orang tua. Ayah, ibu. Ini pacarku Arga Mahendra. Paman Bibi, apa kabar? Aku pacar Citra Gunawan. Kau pacarnya Citra. Bekerja di mana? Oh, saat ini, aku pekerja lepas. Artinya tidak punya pekerjaan. Ayah! Aku tidak peduli soal itu. Yang penting Arga baik padaku. Citra, bagaimana bisa kau menikah dengan orang seperti ini? Awalnya kalian yang mendesakku cari pacar. Sekarang ku bawa pulang, kalian malah tidak setuju. Kalian mau aku gimana sih? Kami hanya ingin kau cari pacar yang setara derajat. Bukan si miskin ini. Kalian merendahkanku karena aku miskin. Melihatku sebelah mata ya. Baiklah. Nanti ku perlihatkan sesuatu yang luar biasa. Paman. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Sekarang Anda merasa saya ini anak miskin. Tapi bukan berarti nanti saya tetap akan miskin. Maksudmu jangan remehkan pemuda miskin? Bahkan kalau diberi 30 tahun, kamu tetap akan bisa mencapai tingkat keluarga kami sekarang. Belum tentu. 1 menit lagi, Anda akan menerima telepon. Dari bawahan Anda, mereka akan melaporkan perkembangan akuisisi logistik Aruna dan penawaran harga dari pihak lawan. Ini rahasia tertinggi perusahaan. Hanya Sekretaris Hartono yang tahu. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu ini? Tak perlu paman repot-repot memikirkannya. Saya juga bisa beritahu, penawaran logistik Aruna adalah 1.870 miliar rupiah. Bahkan harga penawaran yang rahasia ini, kamu tahu juga, mustahil. Direktur Gunawan, rencana akuisisi logistik Aruna sudah disepakati dengan pihak lawan. Penawaran harga mereka adalah 1.870 miliar rupiah. Direktur Gunawan, menurut Anda, apakah ini cocok? Semua yang kamu katakan benar. Bagaimana kamu bisa tahu? Ini kemampuan khusus saya. Secara detail, tidak bisa saya beritahu. Apa Sekretaris Hartono yang memberitahumu? Tentu saja tidak. Anda bisa tanya Sekretaris Hartono, apakah dia mengenal saya? Sekretaris Hartono, kamu kenal nggak seseorang bernama Arga Mahendra? Arga Mahendra, Direktur Gunawan, saya tidak kenal nama itu. Direktur, Anda ingin mencarinya? Tidak apa-apa, cuma tanya saja. Kamu lanjutkan komunikasi dengan pihak lawan. Saya perlu berpikir sebentar. Baik, Direktur Gunawan. Paman, sekarang Anda percaya kan? Meskipun kamu cuma nebak, hanya ini saja belum cukup untuk bersama putri saya. Oh, begitu? Kalau begitu, saya kasih tahu satu informasi lagi. Sekretaris Hartono Anda ini disuap oleh logistik Aruna. Dia menyembunyikan jaminan ilegal, 2.200 miliar rupiah dari logistik Aruna. Setelah Anda tanda tangan kontrak, skandal akan terbongkar. Pasar saham minimal rugi 3.300 miliar rupiah. Omong kosong. Keuangan logistik Aruna sudah kami audit berulang kali. Mana mungkin ada jaminan ilegal? Pembukuan palsu mereka dibuat sangat sempurna. Kontrak jaminannya disembunyikan di anak perusahaan luar negeri mereka. Itu manipulasi hubungan afiliasi. Pemicu skandalnya adalah salah satu direktur keuangan mereka gagal kabur membawa uang dan tertangkap di bandara. Tidak mungkin. Mustahil. Kalau benar ada hal seperti ini, perusahaan kami mana mungkin tidak bisa mendeteksinya? Makanya saya bilang, Sekretaris Hartono Anda ini sudah disuap. Hal seperti ini, Anda ganti orang untuk menyelidiki, langsung ketahuan. Ini saya. Segera selidiki secara rahasia anak perusahaan luar negeri, logistik Aruna. Untuk saat ini, harus dirahasiakan total. Arga Mahendra, apa yang kau katakan tadi benar? Tentu tunggu sebentar, pasti jelas. Apa? Benar ada jaminan 2.500 miliar rupiah? Jaminan yang melanggar aturan? Ya, mengerti. Langsung hentikan jabatan Sekretaris Hartono. Benar-benar semua yang kau katakan terbukti. Anak perusahaan luar negeri logistik Aruna memang ada jaminan 2.500 miliar rupiah, jaminan tanggung renteng. Dan perusahaan ini, pengendali utamanya, adalah pemegang saham utama logistik Aruna. Ayah, semua yang Arga Mahendra katakan benar. Ini tidak mungkin.
benar-benar terbukti. Harus berterima kasih padamu membuat keluarga Gunawan terhindar dari kerugian 3.300 miliar rupiah. Paman, ini hal kecil saja. Saya bicara panjang lebar dengan Anda. Ingin memberitahu, saya bisa setara derajat dengan Citra. Kau memang sangat berkemampuan. Masalahmu dengan Citra, saya tidak akan menentangnya. Tapi kalau saya tahu kau tidak baik pada Citra, jangan salahkan saya tidak ramah. Ayah! Kau membuat Arga Mahendra takut. Sudah dewasa begini, masih malu-malu. Ayahmu juga memikirkanmu. Belum menikah saja, sudah membela orang lain. Akhirnya selesai. Hari ini benar-benar merepotkanmu, menyembunyikan dari ayahku. Bukan hal mudah. Kalau begitu, Direktur Gunawan harusnya memberi saya hadiah dong. Kau mau hadiah? Kalau begitu, saya tambah uang lagi untukmu. Dengan kemampuanku, cari uang mudah sekali. Enggak mau uang? Terus mau apa? Tentu saja kamu. Dasar mesum. Aku bukan orang yang sembarangan loh. Mikir apa sih? Maksudku, suruh kamu cium aku. Cium sekali. Juga enggak boleh. Bukannya aku bilang, selama ini enggak boleh sentuh aku? Wah, tiba-tiba aku merasa berbohong itu salah. Jadi pengen ngaku ke paman, kalau aku selama ini bohong. Kamu! Aku kenapa? Aku cuma pengen menjadi orang yang sesuai nilai inti sosialisme. Pertama-tama, harus dimulai dari kejujuran, kan? Cium sekali. Cuma sekali. Anggap saja hadiah dariku. Ini. Sebenarnya maksudku, cium pipi aja boleh. Kenapa enggak bilang dari tadi? Ini kan ciuman pertama, Nona. Citra Gunawan ini lumayan lucu juga. Citra Gunawan ini memang lucu banget. Besok jam 10 pagi, perusahaan Citra Gunawan di rapat tender project akan kena persekongkolan tender curang. Kerugian diperkirakan lebih dari 4.400 miliar rupiah. 4.400 miliar? Enggak boleh. Harus cepat kasih tahu Citra. Citra. Maaf. Kamu ganti dulu. Maaf. Aku tadi buru-buru banget. Ada hal penting yang mau ku bilang. Hal penting apa? Kayaknya kamu cuma mau iseng aja. Aku mau ingatkan tentang rapat tender project besok. Hati-hati, perusahaanmu bisa jadi korban persekongkolan tender curang. Rugi lebih dari 4.400 miliar rupiah. Apa? Tender ini proyek penting. Perusahaan kita semester ini. Masa bisa? Pihak lawan sudah siap. Sepertinya bukan cuma satu perusahaan. Mungkin sudah lama mengincar perusahaanmu. Gimana ini? Proyek ini kan yang paling penting. Harus ikut. Tapi kalau ikut, perusahaan rugi 20 miliar. Aduh, jangan panik. Besok aku temani kamu ke sana. Nanti kita lihat situasi. Oke. Aku percaya kamu. Gimana setelah ini? Lebih profesional? Boleh. Bagus. Tapi, aku belum pernah pakai jas. Benar-benar harus ganti? Tentu. Kamu temani aku, tentu harus pakai yang formal. Baiklah. Baju ini cocok nggak? Arga pakai ini, ternyata sangat tampan. Aku jadi suka gimana? Yue. Cocok banget. Tampan. Kalau gitu, oke. Oh iya, tadi kamu bilang, ada yang persekongkolan tender curang. Kamu tahu siapa? Yang kulihat cuma beberapa sosok dari belakang. Tapi, salah satu dari mereka memakai jam tangan yang pernah kulihat. Siapa? Raka Saputra. Kemarin di kios lotre, dipakai jam emas bertabur berlian itu. Ternyata dia. Keluarga Saputra memang selalu ingin ikut campur proyek Kota Baru Cerdas. Tak disangka mereka pakai cara yang begitu licik. Ada lagi kenalan lain. Siapa? Adrian Wijaya. Dia duduk di sebelah Raka Saputra. Meski tak bicara, ekspresinya sangat puas diri. Keduanya ini benar-benar terus membuntuti tanpa henti. Kurasa mereka pasti bersekongkol.
Untuk rapat tender hari ini, kita hadapi saja tipuannya. Baik, ayo kita masuk. Biar mereka lihat, grup Gunawan tak mudah diintimidasi. Ayo, Wah, bukankah ini Direktur Gunawan dan pacarnya? Kenapa? Grup Gunawan tak ada orang lagi? Sampai bawa pria tampan untuk tampil keren? Jangan begitu, Tuan Muda Saputra. Keluarga Gunawan sangat menghargai pria tampan ini. Lo. Bukankah ini Tuan Muda Saputra? Kemarin tak penuhi janji taruhan, hari ini ketemu, penuhi dong janji taruhan kita. Tak usah gantung papan, di rapat tender ini, teriakan saja, aku bodoh tolol, beberapa kali. Aku tak akui taruhan itu. Kios lotre itu milik grup Gunawan. Siapa tahu apa itu bukan jebakan dari kalian? Tuan Muda Saputra ini, kalau omongannya sendiri, cuma angin lalu, ya saya ikuti saja. Kau... Arga Mahendra, jangan cuma bisa omong doang di sini. Nanti di rapat tender, lihat hasil nyata. Adrian Wijaya, ini adalah kandang keluarga Gunawan. Jangan atur-atur di sini. Minggir. Kandang keluarga Gunawan? Belum tentu. Sebentar lagi, kita lihat di rapat tender. Semoga Direktur Gunawan masih seberani ini. Bagus. Saya ingin lihat seperti apa kekuatan kalian setelah keluarga Wijaya dan Saputra bekerja sama. Terima kasih hadir di rapat tender project Kota Baru Cerdas. Total investasi project 3.300 miliar rupiah. Sekarang, silakan perwakilan perusahaan, serahkan dokumen tender. Lihat sikap mereka. Sepertinya harga tender sudah disepakati diam-diam. Harga tender kami 4.356 miliar rupiah. Ini sudah batas keuntungan wajar. Mereka pasti akan tawarkan harga sedikit lebih rendah. Tapi pakai bahan berkualitas rendah? Grup Gunawan, 4.356 miliar rupiah. Grup Saputra, 4.290 miliar rupiah. Grup Wijaya, 4.268 miliar rupiah. Ternyata benar. Penawaran mereka hanya sedikit lebih murah. Perusahaan kecil lain lebih dari 4.400 miliar rupiah. Ini jelas. Mereka sudah disuap. Tenang, masih ada kelanjutannya. Rupanya mereka rencanakan ganti spesifikasi bahan menang tender. Sekarang ada moderator. Saya punya pertanyaan terkait dokumen tender Saputra. Kamu, maksudmu apa? Apa hakmu bicara di sini? Saya akan jelaskan keraguan Anda. Bapak ini, Saya curiga dokumen tender grup Saputra mengandung pelanggaran. Saya minta pemeriksaan terbuka di tempat. Atas dasar apa kamu curiga? Hanya karena mulutmu lancar? Apakah saya ngomong kosong? Tunggu saya selesai, baru tahu. Di dalam dokumen Raka Saputra, terselip secari catatan pribadi tentang rencana penurunan mutu material. Kamu ngawur. demi keadilan, saya minta periksa sekarang dokumen tender Saputra. Setelah menang, pajak mutu utama diganti dengan kelas 2. Kelas 2 hemat biaya, 264 miliar rupiah. Grup Saputra melakukan penawaran curang, persekongkolan tender. Saya minta pihak berwenang segera batalkan kualifikasi mereka. Setelah diperiksa, Grup Saputra terbukti melakukan pelanggaran serius. Kualifikasi tender dibatalkan. Arga Mahendra, tunggu saja. Ini belum selesai. Rencana berubah. Eksekusi rencana kedua. Aktifkan rencana cadangan. Laporkan pemalsuan kualifikasi Gunawan. Adrian Wijaya melaporkan masalah kualifikasi kita. Kamu segera hubungi orangmu, suruh disiapkan semua. Dokumen kualifikasi kita lengkap. Terutama yang diperbarui tahun lalu. Kok kamu tahu? Cepat, orang mereka sudah menelepon. Sekarang prosedur penilaian tender dilanjutkan. Pembawa acara. Saya juga mau bertanya. Saya curiga kualifikasi konstruksi grup Gunawan sudah kedaluarsa. Keluarga Gunawan, masa kualifikasi konstruksi? Sudah kedaluarsa. Masih ikut tender? Kamu tidak paham kan? Keluarga Gunawan andalkan kekuatannya. Tentu tak peduli hal kecil seperti ini. Direktur Wijaya bicara harus pakai bukti. Dokumen kualifikasi kami, semua legal dan masih berlaku. Tahun lalu, sudah semua diperbarui sesuai peraturan. Benarkah? Saya dengar sertifikat kualifikasi konstruksi kalian sudah kedaluarsa 3 bulan lalu. Kalau tidak percaya, bisa minta panitia periksa. Saya minta diperiksa. Boleh, kami segera kirim orang memeriksa. Saya tidak salah, kan? Kualifikasi konstruksi keluarga Gunawan memang bermasalah, bukan? Lihat saja
Keluarga Gunawan kali ini bagaimana? Setelah diperiksa, semua kualifikasi grup Gunawan lengkap dan masih berlaku. Tidak mungkin. Saya jelas-jelas cek kualifikasi konstruksi kalian sudah kedaluarsa. Kamu jelas sudah kirim orang untuk cek catatan kami, lalu lihat sistem tunjukkan kedaluarsa. Benar kan? Sayangnya, itu cuma keterlambatan tampilan sistem. Kami sudah 3 bulan lalu selesai semua prosedurnya. Bagaimana kamu tahu? Saya juga tahu. Selanjutnya kamu akan bilang, kali ini kamu beruntung. Kali ini kamu beruntung. Direktur Wijaya. Masih ada urusan lain? Akhirnya tender berhasil dimenangkan. Arga, hari ini semua berkatmu. Cuma tahu strategi apa yang akan mereka pakai. Hari ini terima kasih banyak. Kalau bukan kau yang suruh aku siapkan semua dokumen lebih awal, tender hari ini mungkin gagal. Arga, terima kasih. Arga, kau bikin aku kehilangan proyek. Dan memalukan di industri. Hari ini urusan kita. Harus diselesaikan. Kenapa? Kalah di tender, lalu mau main kasar? Main kasar kenapa? Di sini tidak ada kamera. Malah kalau kami pukuli kau sampai cacat, kau juga tak punya bukti. Sekarang sudah sore, jam 3 lewat 10 menit. Akan ada 2 mobil, tim penegak hukum, lewat sini. Kamu ngomong apa sih? Tim penegak hukum bisa dikendalikan olehmu? Bukan dikendalikan olehku. Mobil kalian yang parkir di persimpangan, itu menghalangi jalur pemadam kebakaran. Sudah ada orang yang laporkan ke tim penegak hukum. Tim penegak hukum benar-benar datang. Tinggal 10 detik lagi. 9, 8, 7... Tuan Muda Saputra, ayo kita pergi cepat. Nanti kalau petugasnya benar-benar datang, kita bisa masuk penjara. Iya. Cepat pergi. Ayo! Sudah terlambat. Tadi siapa yang laporkan ke tim penegak hukum? Katanya ada mobil menghalangi jalur pemadam kebakaran? Bukan saya. Mereka berdua yang menghalangi jalan. Mereka berdua tadi, bahkan mau memukul saya. Semua terekam kamera. Oh ya, bawa mereka pergi. Baik. Salah, ini salah. Salah atau tidak, nanti di kantor baru tahu. Akhirnya, mereka berhenti ribut. Semoga saja. Katakan, kamu sudah banyak membantuku hari ini. Hadiah apa yang kamu mau? Kamu yang tebak? Sayang. Cium pipi ya, cium pipi. Hari ini bukan cium pipi. Kali ini, cium di sini. Waktu itu karena kamu bohong baru ku cium. Kali ini aku takkan cium. Hari ini bantu Direktur Gunawan, hindar kerugian 4.400 miliar rupiah. Bahkan berhasil menangkan proyek tender ini. Hasilnya 1 ciuman pun tak boleh. Pemimpin yang baik takkan pelit memberi hadiah. Cium ya cium. Perlukah merendahkanku begitu? Kenapa ini? Kali ini, kenapa jantungku berdetak kencang? Apa aku jatuh cinta pada Arga Mahendra? Tidak, tidak. Aku tak mungkin suka si manis ini. Citra, kenapa diam? Jangan panggil aku begitu. Tadi di depan orang tuamu, boleh panggil begitu. Sekarang kenapa tak boleh? Itu takut mereka tahu kita bohong. Intinya, secara pribadi jangan panggil begitu. Pemimpin yang baik takkan pelit. Bukankah tadi sudah kuberi? Hadiah itu kurang. Dengar ya, jangan makin berani. Tidak. Aku cuma ingin tanya, bolehkah panggil Citra? Terserah. Dibanding Maya, Citra jauh lebih manis. Sebentar lagi aku akan mengungkapkan perasaan padanya. Citra, tunggu dulu. Ada apa lagi? Tadi aku serius ingin mengungkapkan perasaan padamu. Bukan bercanda. Bukankah kita hanya berpura-pura? Awalnya iya, tapi sekarang tidak lagi. Sejak hari-hari kita berkenalan ini, aku menyadari aku mulai menyukaimu. Bukan acting. Apakah karena aku membantumu atau karena aku direktur utama? Grup Gunawan? Bukan keduanya. Karena kamu adalah Citra Gunawan. Wanita yang percaya padaku tanpa syarat, yang menginjak kakiku saat marah, dan yang langsung memerah wajahnya, lalu kabur setelah menciumku. Tapi kita baru kenal beberapa hari. Waktu tidak penting. Yang penting adalah, saat aku bisa melihat dirimu ada di masa depanku,
Lalu aku merasa masa depan layak dinantikan. Kalau begitu, mari kita coba. Aku tebak, kalimatmu selanjutnya adalah, mari kita coba. Kamu curang lagi? Kali ini bukan curang. Kali ini, aku merasakan kebahagiaan lebih awal. Mari kita coba. Baik. Kamu yakin mau main saham? Walaupun kamu punya kemampuan meramal masa depan, tapi fluktuasi saham sangat besar. Sistem, bisakah kamu tentukan saham ini secara tepat? Aku tidak bisa langsung melihat saham mana, tapi aku bisa melihat berita utama keuangan dalam beberapa hari ke depan. Terobosan baterai energi baru. Harga saham teknologi Ruifeng melonjak 200% dalam 3 hari. Ini dia. Direktur Gunawan, ada 2 orang mencari Tuan Mahendra. Mereka lagi di lantai bawah. Di telepon bilang, Maya Pratama dan Raka Saputra udah sampai di bawah gedung. Mau ketemu Arga Mahendra. Suruh naik. Mereka pasti bawa niat jahat. Justru bagus. Saatnya aku beresin urusan dengan mereka. Wah, tamu kehormatan. Arga, kebalikan, lotre 6 miliar 600 juta rupiah itu kan seharusnya punyaku. Punyamu? Namamu tertulis? Direktur Gunawan, jangan tertipu dia. Dia cuma orang miskin. Suka-suka aku. Urusanmu apa? Arga, aku salah. Maafin aku ya. Ayo kita menikah lagi. Aku mau bantu bayar utangmu. Maya, aktingmu masih payah juga, bukan mau rujuk. Cuma lihat aku sekarang sama Citra, nggak terima aja. Wanita nggak guna, orang aja nggak bisa atur. Raka Saputra, kemarin kan kau ledek dia nggak guna, hari ini bawa dia main sandiwara. Nggak capek? Kok kau tahu? Yang ku ketahui jauh lebih banyak dari yang kau bayangkan. Misalnya, ayahmu lagi selidiki urusanmu, korupsi dana perusahaan. Omong kosong? Omong kosong atau bukan? Tunggu sebentar, terima telepon, baru tahu. Nanti ketemu lagi. Hati-hati di jalan. Sudah selesai? Belum, tapi sebentar lagi. Kau benar-benar mau ambil rumah itu? Utangku bayar. Tapi rumah dan mobil itu, hartaku sebelum nikah. Dia pindah hak milik dengan tipu daya. Secara hukum tak sah. Utang itu tanggung jawabmu. Gaji disetor. Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Rumah dan mobil itu anggap saja ganti rugi. Ini rekaman audio hasil ekstraksi dan pemulihanku. Bisa jadi salah satu bukti. Arga Mahendra, kau mau bunuh aku? Raka Saputra sudah mengenal aku. Aku sudah kehilangan segalanya. Memangnya kau pantas dapat yang bukan hakmu? Pengacara akan bicara denganmu. Pilihanmu, kamu kembalikan sendiri, bantu proses balik nama properti dan kendaraan. Atau kita ketemu di ruang sidang. Nona Pratama, berdasarkan bukti yang kami punya, Anda diduga menipu untuk dapatkan harta orang. Bila kasus dibuka, Anda akan dituntut pidana. Arga Mahendra, kau tegas sekali. Masa kita dulu suami istri? Dilupakan? Iya, dulu suami istri. Makanya kau bebankan utang. 3 miliar 80 juta rupiah padaku. Waktu kau usir aku dari rumah, kenapa nggak ingat kita dulu suami istri? Nona Pratama, jaga sikap. Sombong apa kau? Kau kira dia cinta beneran? Dia cuma mau hartamu. Maya, apapun niatku padanya bukan urusanmu. Selesaikan prosedur sebelum minggu depan. Kalau enggak, ruang sidang tempatnya. Akhirnya, babak ini berakhir. Proyek ini awalnya berjalan lancar, tapi pemasok serentak menaikkan harga, terutama bahan baja, naik lebih dari 15%. Lagi-lagi diakali oleh mereka. Betul, mereka bergabung dengan beberapa pemasok mau menjepit kita. Baja Sumber Makmur ya. Saya janji akan bayar selisihnya.
Saya punya cara. Coba katakan. Hubungi grup sumber makmur. Beritahu mereka bahwa kami sudah tahu janji Raka Saputra untuk bayar selisih. Tapi grup Saputra sendiri sedang kewalahan. Janji itu tak bisa ditepati. Kami bisa tanda tangani kontrak jangka panjang. Dengan harga asal. Dan bayar uang muka 30%. Mereka bakal percaya? Karena 10 menit lagi, saham grup Saputra akan anjlok. Karena skandal penggelapan dana. Beritanya akan segera muncul. Lakukan seperti kata Arga. Kamu bisa tahu duluan lagi? Tentu, kalau saya tidak tahu, mana mungkin saya bicara dengan Paman? Arga. Bekerjalah di grup Gunawan. Posisi apapun boleh kamu pilih. Terima kasih, Paman. Tapi, saya punya rencana sendiri. Kamu mau pergi? Bukan meninggalkanmu. Saya ingin mulai usaha sendiri. Gunakan kemampuan meramal saya untuk lakukan hal yang berarti. Keren, kan? Nama perusahaanmu langsung banget ya. Modal VC. Apa kamu berencana? Fokus pada modal Ventura? Saya bisa melihat krisis dan peluang potensial perusahaan. Modal Ventura cocok banget. Direktur Mahendra, ini proposal proyek startup, hasil seleksi tahap pertama. Taruh saja di sini. Perlu saya berinvestasi? Saya bisa jadi pemegang saham pertamamu. Tidak perlu. Saya pakai uang dari saham dan hadiah lotre sebagai modal awal. Cukup. Kamu pacar saya, bukan investor saya. Lalu proyek pertama, mau investasi apa? Ya. Di sini? Iya. Dan ini juga. Ya. Yang ini, Medica Pupil. Timnya masih muda, tapi teknologinya solid. Produk mereka juga punya potensi mengubah layanan medis dasar. Tapi minggu depan, mereka akan hadapi hambatan teknis. Butuh dana darurat dan seorang pakar algoritma. Bisa lihat sedetail itu? Cukup fokus. Bisa lihat titik krusialnya. Saya rencanakan hubungi mereka besok, bantu lebih awal. Sepertinya kamu sudah menemukan cara tepat. Guna kemampuan ini. Kemampuan adalah alat. Dipakai balas dendam atau pamer, sayang sekali. Akhirnya bebas dari utang, rasanya ringan. Sekarang, saya bisa dengan tulus bersama kamu. Kamu selalu tulus. Tim Medica Pupil, baru saja telepon, bilang dana darimu dan rekomendasi ahlinya, bantu mereka atasi hambatan. Purwarupanya sudah selesai 2 bulan lebih cepat. Baguslah, tapi tantangan mereka masih di depan. Rabu depan, presentasi produk mereka akan diganggu pesaing dengan sengaja. Lagi-lagi kamu tahu, Ada yang bakal pura-pura wartawan, lalu matikan listrik diam-diam saat krusial. Nanti, tinggal perkuat pengamanan, bisa diatasi. Oke, aku segera atur. Kemampuanmu meramal ini luar biasa banget. Lawan belum bertindak, tapi kamu sudah tahu. Makanya aku namai modal VC. Ayahku bilang, Raka Saputra dan Adrian Wijaya tiba-tiba umum kerjasama, bentuk modal bersatu. Dana awal 11 triliun rupiah. Jelas-jelas sasarannya kamu. Cepat juga gerakannya. Sayangnya mereka tak tahu investasi pertama. Modal bersatu mereka segera bakal skandal terbongkar. Tak usah urusi mereka. Mereka sendiri yang akan hancur. Kenapa bisa gitu? Proyek energi baru yang mereka danai itu, laporan keuangannya palsu. Pengendali utamanya sedang diam-diam alihkan aset. Kalau mereka tahu, kamu bisa lihat semua ini, pasti bakal kalap. Biarkan saja mereka marah. Ngomong-ngomong, akhir pekan ini luang. Aku ingin makan malam di rumahmu sebagai pacar asli. Bukankah sudah begitu? Dulu cuma acting. Sekarang baru beneran. Aku ingin langsung bilang ke Paman dan Bibi, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan beritahu mereka. Arga,
makan yang banyak. Baik, waktu itu berkatmu, Pak Gunawan terhindar dari kerugian triliunan rupiah. Dengar-dengar kamu buka perusahaan investasi? Ya. Namanya model visi, fokus investasi di proyek teknologi awal. Namanya menarik. Sudah ada hasil? Baru investasi di tim kecerdasan buatan medis. Perkembangannya bagus. Tapi di bidang investasi, 1-2 proyek belum tentu. Harus lihat jangka panjang. Mentalmu cukup stabil. Kudengar keluarga Saputra dan keluarga Wijaya bersatu untuk menargetmu. Benar. Mereka bentuk modal bersatu. Tapi tidak masalah. Pemuda yang percaya diri itu bagus. Jangan meremehkan lawan. Anak keluarga Saputra itu caranya tidak bersih. Keluarga Wijaya juga bukan orang baik-baik. Bukan meremehkan. Tapi proyek investasi pertama mereka langsung ketahuan skandal. Mereka tak layak jadi lawanku. Sudah ada persiapan bagus. Hal lain tak perlu kubicarakan lagi. Citra, malu-malu amat. Mengaku hubungan kalian harus kusodorin dulu. Itu, Paman, Bibi, maaf. Waktu itu, aku dan Yue yang bohongi kalian. Saat itu kami belum pacar. Aku dan bibimu sudah tahu dari dulu. Kalian pikir bisa bohongi kami? Kami lebih berpengalaman daripada kalian. Ini pasti ide si Yue, kan? Ayah, Sudahlah, jangan diterusin. Yue jadi malu. Karena sudah jujur, berarti sekarang kalian beneran jadian? Ya. Baguslah. Makan-makan. modal bersatu milik Arjun Wijaya dan Raka Saputra hari ini resmi berdiri. Gempita media luar biasa. Biarkan mereka berisik. Proyek pertama mereka, malam ini akan skandal terbongkar. Teknologi energi hijau yang mereka danai, malam ini akan terbongkar. Pemalsuan laporan keuangannya, otoritas pengawas pasar modal sudah turun tangan. Mau kita jual pendek sahamnya? Tak perlu memukul saat orang terpuruk. Mereka sendiri yang gali lubang. Ia sendiri yang terjun. Direktur Mahendra, Dr. Wijaya dari Medika Pupil, ingin bertemu malam ini. Katanya ada keadaan darurat. Katakan padanya, suruh dia datang menemuiku. Datang semalam ini? Ada apa yang mendesak? Kode inti algoritma yang dikembangkan timnya dicuri. Dia ini datang minta maaf dan siap dihukum. Pencurian teknologi? Sudah dicuri? Apa? Lalu bagaimana? Kalau teknologi inti dicuri, di pasaran akan cepat beredar. Banyak produk tiruan. Betul sekali. Tapi jangan khawatir, belum sampai ke tangan orang lain. Malam ini, aku pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau begitu, perlu aku temani? Tidak usah. Masalah kecil ini, aku bisa tangani sendiri. Jaga kesehatanmu. Pulang cepat ya. Tenang. Setelah selesai langsung pulang. Direktur Mahendra, kode algoritma ini kami dicuri tadi malam. Server cadangan juga disusupi. Padahal sebelum pulang, sudah kami periksa semuanya. Tapi tetap saja dicuri. Di ruang server, ada petunjuk? Ini Hartono yang bertanggung jawab atas keamanan server. Direktur, biar dia jelaskan. Direktur, saat itu sebelum pulang, sudah saya periksa, sama sekali tidak ada masalah. Tapi keesokan harinya, setelah datang, ternyata data server sudah dicuri. Oh, begitu. Ternyata ada pengkhianat di dalam. Kami mengecewakan direktur. Kami akan cari cara untuk mengganti kerugian Bapak. Jangan bicara soal ganti rugi. Pencuri kodenya ada di sini. Belum sempat menjual kodenya. Anda, berdasarkan apa Anda tuduh saya? Saya belum sebut siapa. Kok Anda buru-buru mengaku mentalnya lemah sekali. Jangan mencuri dong. Ternyata kamu, pantasan kodenya dicuri. Tapi alarm tidak berbunyi. Rupanya kamu mata-mata dalam. Saya bisa jelaskan. Silakan jelaskan ke tim penegak hukum. Bicara dengan saya percuma. Ternyata begitu. Hartono, kok kamu jadi orang seperti ini? Saya cuma butuh uang. Kamu tahu tidak? Teknologi ini hasil jerih payah kami bertahun-tahun. Dapat menyelamatkan banyak orang. Panggil saja tim penegak hukum. Soal kebocoran teknologi ini sudah selesai. Ya, Mahendra. Kami sungguh malu pada Anda. Pembagian laba yang tadinya 50/50, sekarang kami ubah jadi 40/60. Kami 4, Anda 6. Tidak usah. Anda melindungi teknologi ini, itu sudah cukup bagi saya. Pencuri teknologinya sudah ketemu? Dicuri seorang karyawan. Tapi belum bocor keluar. Sudah dilaporkan ke penegak hukum, sudah ditangani baik. Kenapa karyawan itu mencuri kode? Katanya, keluarganya ada musibah. Butuh uang banyak. Tapi, sudah saya suruh Dr. Wijaya menanganinya. Arga, kamu baik sekali. Kemampuan meramal masa depanmu akan tetap ada? Tak tahu. Tapi, meski suatu hari nanti ia hilang, hal-hal yang kumiliki sekarang tak akan lenyap.
karierku, dan keyakinanku akan masa depan. Arga, kita bukan lagi berpura-pura jadi pasangan, kan? Tentu saja tidak. Kalau begitu, mau menikah denganku? Kau melamarku? Tidak boleh. Siapa bilang hanya pria yang boleh melamar? Sebenarnya aku sudah siap, hanya tak menyangka. Kau mendahuluiku. Citra, maukah kau menikah denganku? Bahkan tanpa kemampuan meramal, aku akan berusaha sekuat tenaga, memberikanmu masa depan bahagia. Aku mau. Dulu kupikir hidupku sudah tamat, terjatuh utang 3,80 miliar rupiah, diusir dari rumah, tak ada harapan lagi. Tak disangka, segalanya berubah. Bisa bertemu Citra. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Aku juga bertemu denganmu adalah keberuntunganku.